Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Damayanti dengan NIM 2202102041005. Di sini saya akan bercerita mengenai legenda Timun Mas. Pada zaman dahulu hiduplah janda yang tidak memiliki anak, dia bernama Sarni. Pada pagi harinya, Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di tengah hutan, dia bertemu dengan raksasa yang sangat besar dan sangat menakutkan. Raksasa datang menghampiri Sarni. "Wahai orang tua, apakah kamu memiliki anak? Aku ingin sekali memakan anak." Tapi dengan perasaan takut, Sarni pun mengatakan, "Wahai raksasa, aku tidak memiliki anak." Dengan bantuan yang diberikan oleh raksasa, dia memberikan biji timun kepada Sarni. Dan dia mengatakan, 2 minggu kemudian, timun ini akan berbuah dan menghasilkan anak. Dengan segala syarat dan ketentuan yang diberikan oleh raksasa, akhirnya Sarni pun menyetujui. Dan raksasa pun pergi. Sesampainya di rumah, Sarni menanam biji mentimun. Dan ternyata benar, dalam waktu 2 minggu, ada salah satu timun yang sangat besar dan berwarna keemasan. Dan Sarni pun memetiknya dan membawa ke dalam rumah untuk dibelah. Ternyata benar, di dalam timun itu terdapat bayi yang sangat cantik. Dan bayi itu diberi nama Timun Mas. 15 tahun kemudian, Timun Mas ini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik jelita. Tetapi Sarni selalu dihantui rasa takut dan cemas bahwa ketika Timun Mas ini berusia 15 tahun, maka dia akan dimakan oleh raksasa. Ternyata benar, ketika Timun Mas ini berusia 15 tahun, raksasa datang ke rumah Sarni. "Wahai Sarni, di mana Timun Mas? Aku ingin sekali memakannya." Dengan perasaan cemas dan takut, Sarni bilang kepada raksasa, "Wahai raksasa, Timun Mas sedang tidak ada di rumah. Bagaimana kalau kamu datang kemari besok saja ketika Timun Mas sudah berada di rumah?" Dengan perasaan marah dan jengkel, akhirnya raksasa ini pun pergi dan menyetujui perkataan Sarni. Pada malam harinya, Sarni sangat ketakutan dan dia pun bermimpi apabila Timun Mas ingin selamat, maka dia harus datang ke gunung untuk bertemu dengan petapa. Pagi harinya, Sarni pun bercerita kepada Timun Mas dan Timun Masnya pun menyetujui dan dia pergi ke gunung untuk bertemu dengan petapa. Ketika sampai di gunung, ternyata dia bertemu dengan petapa dan dia mengatakan apa permasalahan yang dialami oleh Timun Mas dan ibunya. Akhirnya petapa pun memberikan satu kantung plastik yang berisi terasi. "Kamu harus melemparkan kantung ini ke tubuh raksasa." Dengan perasaan senang, Timun Masnya pun akhirnya pulang. Esok harinya, raksasanya pun datang lagi ke rumah Sarni. "Wahai Sarni, di mana Timun Mas? Aku ingin sekali memakannya." Dengan perasaan cemas dan takut, Sarni pun bilang, "Aku tidak akan menyerahkan Timun Mas kepadamu." Tetapi raksasanya pun sangat marah karena Sarni tidak menepati janjinya. Akhirnya Timun Masnya pun mendengar perdebatan antara ibu dan raksasa. Dia menentang raksasa dan dia pergi sejauh mungkin lari, tetapi raksasa mengejarnya. Ketika raksasa mengejarnya, Timun Masnya ini melemparkan satu kantung yang berisi terasi tadi ke tubuh raksasa. Dan ternyata terasi itu berubah menjadi lumpur yang sangat panas. Dan lumpur itu berhasil menenggelamkan tubuh raksasa yang sangat besar ini. Dan raksasanya pun mati dan tiada. Dengan perasaan senang, Timun Masnya pun pergi ke rumah untuk bertemu dengan ibunya. Dia bilang, "Wahai ibu, aku sangat bahagia hari ini karena raksasa telah tiada." Akhirnya pun Sarni sangat bahagia mendengar kabar dari Timun Mas. Dan akhirnya setelah raksasa tiada, ibunya dan Timun Mas hidup bahagia selayaknya keluarga. Itulah tadi cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.